Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam guru penggerak. Perkenalkan nama saya Adi Noval SAG, CGP Angkatan 11 SMP Negeri 16 Padang, Provinsi Sumatera Barat. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan aksi nyata saya di modul 1.1 Filosofi Pemikiran Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Baik, untuk pertama kali saya akan mengutarakan perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 ini. Biasanya, pembelajaran yang saya lakukan lebih berorientasi atau berpusat kepada guru yang lebih kita kenal dengan teacher-centered learning. Sehingga sayalah yang mendominasi kegiatan pembelajaran yang membuat saya lelah sendirinya. Selanjutnya, saya juga sangat fokus dengan pencapaian materi dan ketuntasan nilai kognitif melalui standar KKM atau KKTP yang telah ditetapkan. Ternyata selama ini saya keliru. Semestinya pembelajaran yang mesti saya terapkan adalah pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana murid adalah subjek pembelajaran atau terlibat aktif dalam pembelajaran. Melalui modul 1.1 ini, saya banyak mempelajari hal-hal tentang filosofi pendidikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya bahas pada modul 1.1 ini, sehingga saya dapat memperbaiki praktek pengajaran yang saya laksanakan di dalam kelas. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa mendidik itu tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, melainkan menuntun murid untuk menumbuhkan kekuatan kodratnya. Saya jadi mengerti pentingnya memberikan pengajaran yang berpusat pada murid. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, barulah saya menyadari dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa mendidik itu tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, melainkan menuntun murid untuk menumbuhkan kekuatan kodratnya. Saya juga mengerti pentingnya memberikan pengajaran yang berpusat pada murid. Akhirnya saya menjadi tergerak. Saya merasa tergerak untuk melakukan perbaikan dalam praktek pengajaran saya di dalam kelas. Selama melakukan perbaikan, saya merasa pembelajaran yang saya laksanakan menjadi lebih menyenangkan dan murid pun antusias untuk belajar. Yang kedua, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan yang saya lakukan. Secara aksi nyata, ide dan gagasan serta perubahan yang saya lakukan melalui yaitu dengan cara mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher oriented atau berpusat kepada guru menjadi student oriented. Pembelajaran berpusat kepada murid atau siswa. Selanjutnya saya menghadirkan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, mandiri serta menyenangkan buat siswa. Yang ketiga, adapun catatan praktek baik selama pembelajaran yang saya lakukan adalah yang pertama, merencanakan pembelajaran, yaitu untuk pertama sekali saya lakukan diskusi dengan rekan sejawat untuk membahas hal-hal terkait dalam perencanaan pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas. Selanjutnya, saya tentu menyiapkan segala hal yang dibutuhkan berupa perangkat pembelajaran yang terdiri dari modul ajar, media pembelajaran, LKPD, dan hal-hal yang sangat-sangat dibutuhkan dalam pembelajaran nantinya. Selanjutnya yang kedua, yaitu pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini biasanya saya awali dengan berdoa, lalu persepsi dengan materi pembelajaran yang saya kaitkan dengan sebelumnya. Terus pemberian motivasi kepada siswa dan membuat kesepakatan kelas. Ini sangat penting bagi saya di awal pembelajaran. Dan menyampaikan tujuan pembelajaran agar bisa terukurnya materi pembelajaran yang akan saya sampaikan nantinya. Selanjutnya yang kedua, yaitu pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini biasanya saya awali dengan berdoa, lalu persepsi dengan materi pembelajaran yang saya kaitkan dengan sebelumnya. Terus pemberian motivasi kepada siswa dan membuat kesepakatan kelas.
Ini sangat penting bagi saya di awal pembelajaran dan menyampaikan tujuan pembelajaran agar bisa terukurnya materi pembelajaran yang akan saya sampaikan nantinya. Selanjutnya yang kedua, yaitu pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini biasanya saya awali dengan berdoa, lalu persepsi dengan materi pembelajaran yang saya kaitkan dengan sebelumnya. Terus pemberian motivasi kepada siswa dan membuat kesepakatan kelas. Selanjutnya yang ketiga, yaitu menyampaikan langkah-langkah pembelajaran. Cara menyampaikan langkah-langkah pembelajaran ini saya lakukan dengan cara memaparkan materi secara singkat dan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran tersebut. Dilanjut dengan melakukan pendekatan persuasif dengan siswa untuk menanyakan di mana letak kendala yang dihadapi siswa dalam menuntaskan karyanya. Untuk membuat suasana pembelajaran menyenangkan, biasanya saya di tengah-tengah pembelajaran atau mungkin di awal pembelajaran, saya akan melakukan kegiatan yang disebut dengan ice breaking. Tujuannya tak lain tak bukan adalah untuk memunculkan semangat dan memecahkan kekakuan atau kejenuhan siswa dalam belajar pada mata pelajaran saya. Biasanya setelah saya menyampaikan langkah-langkah pembelajaran serta inti topik materi pembelajaran, saya selalu memberikan penugasan kepada siswa, seperti penugasan pembuatan karya atau produk seni rupa. Dan saya tidak melepaskan siswa begitu saja, sembari saya meminta siswa untuk berkolaborasi dalam membuat karya secara berkelompok. Membimbing siswa dalam kegiatan belajar secara proaktif agar karya tersebut bisa dihasilkan dengan baik. Biasanya setelah saya menyampaikan semua materi pembelajaran, saya melakukan penyimpulan pembelajaran, melakukan refleksi dan penguatan karakter. Saya melakukan refleksi untuk memunculkan nilai keberanian dalam diri siswa saya untuk mengekspresikan dirinya, perasaannya, dan pengetahuannya tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan. Penguatan karakter yang bertujuan untuk menanamkan budi luhur dalam diri siswa saya. Adapun tantangan dan solusi dalam pelaksanaan aksi nyata saya ini adalah: yang pertama, tantangan yang saya hadapi adalah masih adanya siswa yang kurang percaya diri dan tidak berminat pada materi seni rupa atau seni musik untuk mapel saya, sehingga mereka merasa tidak mampu menghasilkan karya dari tugas atau penugasan proyek yang saya berikan kepada mereka. Lalu solusi yang saya berikan adalah tentu memotivasi siswa saya dengan memberikan penguatan-penguatan kepercayaan diri mereka untuk mampu dan bisa berkarya dalam penugasan proyek seni yang saya berikan. Yang kedua, masih adanya beberapa siswa yang kurang mandiri serta masih mengandalkan bantuan temannya, bahkan bantuan saya sebagai gurunya dalam membuat karya seni rupa. Solusi yang saya berikan adalah yaitu selalu memberikan bimbingan secara personal dengan melakukan pendekatan sambil menuntun, bukan memberikan penunjukan secara full, tapi menuntun siswa saya agar lebih mandiri dan percaya diri. Baik, untuk terakhir kali, berikut testimoni dari rekan guru dan siswa saya yang terlibat dalam proses perubahan yang saya lakukan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Masari. Saya salah seorang guru seni budaya di SMP Negeri 16 Padang. Bapak Adi Noval adalah ketua rumpun pada mata pelajaran seni budaya. Beliau adalah sosok yang aktif, gigih, dan bertanggung jawab. Beliau banyak membawa perubahan baik untuk rumpunnya maupun untuk sekolah. Walaupun umur beliau lebih tua daripada saya, beliau sangat kreatif dan inovatif sehingga memberikan inspirasi dan pengaruh positif untuk kami guru-guru muda. Sepengetahuan saya, pada pembelajaran beliau sangat berpusat kepada siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Syakira Rifanski Permaiswari. Saya berada di kelas 81. Hari ini saya belajar di SMP Negeri 16 Padang. Saat ini saya akan berikan testimoni kepada guru saya, Bapak Adi Noval. Menurut saya, selama saya belajar dengan beliau sangat menyenangkan. Beliau juga berpikir kreatif dan
juga menyenangkan teman-teman. Beliau mengajarkan dengan luwes, beliau juga mengajar siswa-siswanya dengan cara-cara unik teman-teman, sehingga kami menjadi asik saat belajar tuh. Kami jadi relax gitu, tidak tegang, tidak, pokoknya cara beliau mengajar tidak monoton teman-teman. Kami juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan berpendapat, sehingga kami dapat berpikir kreatif dan kritis. Sebagai pelajar Pancasila, kami juga sangat sehingga kami juga dapat memahami pelajaran-pelajaran seperti seni musik dan seni rupa. Jadi kami sangat merindukan kehadiran beliau saat kami belajar seni teman-teman. Juga kami juga, jika beliau tidak hadir saat pelajaran seni, itu kami sangat merindukan kehadiran beliau, karena beliau orangnya sangat-sangat asik. Beliau juga mengajarkan kami itu langsung paham teman-teman. Jadi itu saja menurut saya perwakilan dari kelas 81 untuk testimoni Bapak Adi Noval. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.